Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Tapi sebelum gua masuk ke inti video, gua mau ingetin jika kalian belum nonton video gua sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu supaya cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke, kalau misalnya kalian sudah menontonnya, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Mula-mula kita itu diperlihatkan Toya yang sedang melatih kekuatan surgawinya. Bagi para dewa di dunia dewa, mereka bisa mengeluarkan kekuatan ini sama halnya seperti bernafas. Namun untuk kasusnya Toya, terdapat sebuah beban yang perlu Toya tanggung untuk bisa mengeluarkan kekuatannya ini. Jadi semenjak Toya itu mengeluarkan kekuatan surgawinya saat melawan dewa bawahan hingga membuat dirinya itu jatuh sakit, Toya terus melatih untuk mengendalikan otoritas kekuatan surgawinya itu. Toya terus berlatih di hutan yang jauh dari istananya agar tidak ada yang melihatnya menggunakan kekuatan surgawi. Awalnya Toya itu terus gagal. Namun pada hari ini Toya itu kepikiran apakah dia itu bisa mengeluarkan kekuatan surgawinya hanya sebagian saja. Jadi Toya pun mengkonsentrasikan kekuatan surgawinya di tangan kanannya saja, dari siku hingga ke telapak tangan. Di sini Toya mencoba dengan membentuk pedang cahaya dari tangan kanannya itu. Dan tanpa diduga-duga ternyata Toya itu berhasil mengeluarkan kekuatan surgawinya di tangan kanannya itu. Karena keberhasilannya ini, Toya pun berniat untuk menunjukkan pencapaiannya ini ke Morohane-san, sekaligus untuk meminta pendapat atau nasihat gitu dari dia. Singkat cerita, setelah Toya menunjukkan pencapaiannya itu ke Morohane-san, Morohane-san pun sangat kagum. Ini bahkan pertama kalinya bagi Morohane-san itu melihat cara penggunaan kekuatan surgawi seperti yang Toya lakukan itu. Cuman sebagian saja, bahkan cuma di tangan kanannya aja. Ini karena biasanya para dewa-dewi itu tidak menahan kekuatan mereka. Jadi metode seperti yang Toya lakukan ini tidak pernah terjadi sama sekali bagi para dewa itu. Kemudian Toya pun menjelaskan ke Morohane-san kalau tujuan Toya melakukan itu karena Toya itu nggak mau rambutnya itu panjang lagi. Selain itu Toya juga takut kalau bulu di tangan dan di janggutnya itu juga ikutan tumbuh. Toya nggak mau akan hal itu. Maka dari itu Toya itu melatih kekuatan surgawinya agar setidaknya rambutnya itu tidak panjang saat Toya itu mengeluarkan kekuatan surgawinya. Akan tapi cara yang Toya lakukan ini ternyata cukup sulit untuk mempertahankan bentuknya jika Toya itu tidak berkonsentrasi penuh, dan itu pun Toya langsung menunjukkannya ke Morohane-san, yang dimana di saat Toya itu tidak konsentrasi ke bentuk pedang cahaya di tangan kanannya itu, pedang cahaya yang di tangan kanannya itu tiba-tiba memanjang, kemudian bergetar gitu dan perlahan mulai menghilang. Melihat itu Morohane-san pun memberikan saran ke Toya, daripada menggunakan tangannya sendiri, Morohane-san itu menyuruh Toya untuk mengaplikasikannya ke suatu benda. Morohane-san pun melemparkan sebuah ranting ke Toya, menyuruh Toya untuk mencoba menggunakan ranting itu sebagai bahan uji coba. Toya pun menangkap ranting itu dan mencobanya seperti yang dikatakan Morohane-san. Dan benar seperti yang dikatakan Morohane-san, Toya bisa mengeluarkan kekuatan surgawinya ke ranting itu seperti yang Toya lakukan ke tangan kanannya tadi. Bahkan ini tuh jauh lebih mudah karena Toya itu nggak perlu konsentrasi untuk mempertahankan bentuknya. Toya pun lalu mencoba mengayunkan ranting itu yang sudah diselimuti kekuatan surgawinya ke sebuah pohon. Dan pohon itu pun langsung terpotong dengan sangat mudah. Toya pun berpikir mungkin ini tuh lebih kuat daripada pedang kristal. Toya pun jadi penasaran gitu apakah itu benar. Hanya dengan menyelimutinya dengan kekuatan surgawi, kekuatan dari suatu benda yang diselimutinya itu akan jadi lebih kuat dan bahkan jadi lebih kuat daripada material monster kristal. Jadi Toya pun melakukan uji coba gitu. Toya kembali melapisi tangan kanannya dengan kekuatan surgawi. Lalu Toya mengambil batu yang berada di sekitarnya. Dan dengan sangat mudah Toya itu berhasil menghancurkan batu itu hanya dengan menggenggamnya saja. Setelah itu Toya mencoba menghancurkan batu menggunakan tangan kirinya yang tentunya tidak terselimuti oleh kekuatan surgawi. Dan Toya tidak bisa menghancurkan batu itu atau bisa dibilang mustahil. Lalu yang terakhir Toya mencoba meninju pohon yang Toya tebas tadi dengan tangan kanannya yang masih terselimuti oleh kekuatan surgawi. Dan hasilnya tangan kanan Toya itu berhasil menembus pohon itu tanpa rasa sakit sama sekali. Namun hanya sampai bagian tangan yang terselimuti kekuatan surgawi saja. Dengan demikian Toya pun dapat menyimpulkan kalau yang menghancurkan batu dan pohon sebelumnya adalah kekuatan surgawi, bukan kekuatannya. Dan ini juga menyimpulkan kalau dugaan Toya itu benar. Kalau benda yang diselimuti oleh kekuatan surgawi itu bisa lebih kuat daripada material monster kristal. Toya sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatan surgawinya, karena kekuatan ini tidak boleh digunakan di dunia bawah. Bahkan Morohane-san dan Karene-san hanya menggunakan kekuatan mereka untuk melawan dewa bawahan. Tapi karena Toya itu bukan dewa, dan kedepannya bakal ada banyak sekali kelas penguasa yang akan berdatangan. Toya pun mulai sekarang memutuskan untuk melatih dan menggunakan kekuatan ini, terutama untuk melawan monster kristal kelas penguasa. Karena menurut Toya akan lebih baik jika dia itu memiliki rencana balasan sebanyak mungkin.
Singkat cerita, setelah Toya itu balik ke istana, Toya itu melihat Sakura dan Lince yang sedang membahas akan sesuatu di taman. Melihat kedekatan mereka itu, Toya pun bertanya-tanya apakah hubungan baik mereka itu karena mereka itu sama-sama memiliki kepribadian pemalu. Namun sifat pemalu mereka ini sedikit berbeda. Lince adalah tipe pemalu yang pasif, sedangkan Sakura adalah tipe pemalu yang tidak tertarik. Toya pun mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Lince pun menjelaskan ke Toya kalau dia itu sedang memeriksa atribut sihir Sakura. Karena sebelumnya Sakura itu berkata ke Lince kalau dia itu ingin belajar sihir. Cara yang dilakukan Lince di sini tuh sama seperti yang Lince lakukan di animenya kepada Toya, menggunakan batu sihir untuk mengidentifikasi atribut sihirnya Sakura. Dan setelah dicek, ternyata Sakura itu memiliki atribut air, kegelapan, dan non-atribut yaitu sihir teleport. Selain itu, Lince juga menjelaskan ke Toya kalau kuantitas sihir Sakura ini sangat banyak. Walaupun tidak sebanyak Lin, tapi kuantitas sihirnya itu lebih banyak daripada Lince sendiri. Ini wajar karena Sakura itu adalah anak Raja Iblis, sedangkan Lince sendiri cuma manusia biasa. Dan untuk kasusnya Lin, tentu sihir Sakura tidak bisa melampauinya, karena sebelumnya Lin itu adalah ketua klan peri yang unggul dalam sihir. Jadi wajar kalau Lin itu jauh lebih banyak kekuatan sihirnya daripada mereka berdua, terutama Sakura. Lince lalu memberitahu ke Sakura kalau dia itu cuma bisa mengajari Sakura sihir air saja, karena cuma itu aja dari ketiga atribut Sakura yang Lince punya. Untuk non atribut teleportnya itu Sakura hanya bisa belajar sendiri, sedangkan untuk sihir kegelapannya Lince menyarankan untuk belajar ke Yumina dan Toya, karena cuma Toya dan Yumina saja yang memiliki atribut kegelapan. Dengan begini Toya pun akhirnya tahu atribut-atribut yang dimiliki ke-9 cewek-ceweknya termasuk dirinya sendiri. Dan inilah atribut-atribut ke-9 cewek Toya dan Toya sendiri. Pertama, dari Toya sendiri, Toya itu memiliki semua atribut. Lalu Ilse hanya memiliki non atribut yaitu boost. Lince memiliki atribut api, air, dan cahaya. Yumina memiliki atribut angin, tanah, dan kegelapan. Yae tidak memiliki atribut. Lu juga tidak memiliki atribut sihir. Hilda juga tidak memiliki atribut sihir. Su hanya memiliki atribut cahaya. Sakura memiliki atribut air, kegelapan, dan non-atribut teleport. Dan Lin yang memiliki atribut api, air, angin, tanah, cahaya, dan non-atribut program, transfer, dan protection. Setelah Toya mengingat seluruh atribut cewek-ceweknya itu, Toya pun jadi teringat kalau Lin tuh pernah bilang ke Toya kalau dia itu punya 4 sihir non atribut. Tapi yang baru Toya tahu cuman ketiga tadi itu aja. Dan pas saat memikirkan tentang Lin pun tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang Toya, Lince, dan Sakura sedang lakukan. Karena penasaran, Toya pun langsung secara terang-terangan menanyakan ke Lin tentang sihir non atribut keempat milik Lin. Dan Lin pun memberitahukannya ke Toya bahwa sihir keempatnya itu memiliki fungsi yang sama seperti sihir swordnya Toya yang bernama Discovery. Singkatnya, sihir itu dapat mengetahui lokasi sesuatu benda yang diimajinasikan. Namun hasilnya akan samar-samar kalau imajinasinya itu kurang jelas. Karena hal ini, Lin itu menganggap kalau sihir ini itu sulit untuk digunakan. Kemudian Lin pun memberikan sebuah contoh gitu. Kalau dimana misalkan Lin sedang mencari apel yang dia lupa taruh, maka dengan sihir ini Lin tuh bisa mengetahui di mana lokasi dia menaruh apel itu. Tapi hal itu akan sia-sia saja jika apel yang diimajinasikan terdapat perubahan seperti digigit. Dan kalau dibahas dengan lebih akurat, lokasi-lokasi apel-apel lainnya kemungkinan juga akan tercampur dalam hasil akhirnya. Karena bentuk mereka dan yang diimajinasikan Lin itu sama. Yang hasilnya Lin tuh akan malah mendapatkan lokasi yang ambigu. Jadi sangat sulit untuk mencari sesuatu menggunakan sihir ini. Lin bahkan hanya menggunakan sihir ini untuk mencari Paula saat Paula itu nyasar saja. Setelah mengetahui sihir keempat Lin itu, Toya dan yang lainnya pun balik membahas tentang pelatihan sihir Sakura, terkhusus untuk atribut kegelapan. Karena mungkin mumpung ada Toya di sana dan Lin yang tahu banyak tentang sihir. Toya pun di sini menjelaskan ke Sakura mengenai atribut kegelapan atau sihir kegelapan, yang dimana di zaman sekarang di dunia baru Toya itu menjelaskan kalau atribut kegelapan atau sihir kegelapan dikenal oleh orang-orang hanya sebagai sihir pemanggilan saja. Dan makhluk-makhluk yang dipanggil itu berasal dari dunia lain. Bahkan Kohaku DKK itu mereka juga berasal dari dunia lain yang sangat jauh. Dan terkhusus untuk Kohaku DKK, mereka itu jarang sekali berhasil dipanggil. Hanya sekali dalam berlusin-lusin tahun mereka itu berhasil terpanggil. Jadi bisa dibilang Toya, monster kristal, dan makhluk summoner itu sama-sama berasal dari dunia lain. Karena hal ini Toya pun sempat penasaran. Apakah makhluk sihir adalah keturunan dari makhluk summoner yang kawin dengan makhluk biasa di dunia baru? Jika memang begitu, maka secara tidak langsung makhluk sihir yang ada di dunia baru adalah hasil dari perbuatan sihir pemanggilan ini.
Tapi ini masih belum bisa Toya konfirmasi dan mustahil bagi Toya untuk mengonfirmasikannya. Di samping itu, selain sihir pemanggilan, Toya memberitahu ke Sakura beberapa contoh seperti sihir temptation, confusion, dan sleep. Ketiga sihir itu adalah tipe sihir yang dapat mempengaruhi akal seseorang. Semua sihir di atas adalah sihir kuno yang telah lama hilang. Sakura bisa mempelajari sihir itu karena Toya itu punya grimorinya di perpustakaan Babylon. Tapi Toya memperingati Sakura kalau sihir itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang memiliki kekuatan sihir yang lebih tinggi daripada si penggunanya. Setelah mendengar perkataan Toya tadi, Sakura kemudian menatap Toya dengan penuh rasa kecewa. Melihat sikapnya itu, Toya pun menyimpulkan kalau Sakura itu ingin menggunakan sihir temptation atau godaan ke Toya. Tapi karena sihirnya Toya itu jelas lebih tinggi daripada dirinya, Sakura akhirnya kecewa gitu. Lalu untuk pertama-tama, Toya menyuruh Sakura untuk menggunakan sihir pemanggilan sebagai percobaan. Sekalian untuk melatih Sakura dalam mengendalikan kekuatan sihirnya. Sakura pun menuruti perkataan Toya. Kemudian Lin mengajari Sakura prosedur untuk melakukan pemanggilan. Sementara Lindsay, Toya dan Paula menggambarkan formasi sihir untuk pemanggilan di lapangan. Setelah semua persiapannya sudah beres, Sakura pun memulai ritual pemanggilan. Dan berkat bimbingan dari Lin, Sakura pun berhasil melakukan pemanggilan. Kabut hitam pun mulai muncul di sekitar formasi dan mulai berkumpul di tengah-tengah. Toya dan Lindsay di sini berbisik-bisik, mereka itu penasaran dengan makhluk summoner apa yang akan Sakura panggil. Karena Sakura ini memiliki bakat dalam menyanyi, Toya menebak kalau yang terpanggil itu adalah Shirin. Akan jadi menarik jika memang Shirin yang terpanggil. Soalnya Sakura dan makhluk summonernya itu kedepannya bakal bisa duet dalam bernyanyi. Lalu tak lama kemudian kabut hitam itu pun menghilang. Dan terlihatlah sebuah bayangan kucing kecil yang berdiri dengan sangat semangat. Dia lalu menarik pedang di pinggangnya dan mulai berteriak. Kucing itu demi kebahagiaan orang. Orang itu demi kebahagiaan kucing. Surga, bumi, dan kucing tahu akan hal itu. Kemampuan kesatriaku akan menggemparkan penonton. Kucing itu memakai sepatu boot panjang, ditambah topi dengan bulu panjang. Dia juga memakai sepasang sarung tangan, mantel, pedang repair, dan sabuk lengkap dengan sarung pedangnya. Kucing itu berwarna hitam dan dia itu sangat bersemangat atau aktif. Dan Lin pun memberitahu spesies makhluk summoner itu ke Toya dan yang lain-lain. Dan spesiesnya itu adalah Catshit, makhluk summoner tipe kucing. Mendengar dia disamakan dengan kucing biasa oleh Lin, itu kucing pun tidak terima gitu. Itu kucing meralat perkataan Lin dan memperjelas lagi kalau dia itu adalah kesatria kucing, bukan kucing biasa. Dan menurutnya itu sangatlah penting. Untuk ukuran itu kucing, dia itu tidak jauh beda dengan kucing biasa. Di sini Toya itu ragu dengan kemampuan kucing itu untuk bertarung. Walaupun dia itu dengan bangga bilang kalau dia itu kesatria. Kemudian Sakura bertanya kepada kucing itu, apa syarat yang kucing itu inginkan agar Sakura itu bisa membuat kontrak dengannya. Mendengar perkataan itu dari Sakura, kucing itu lalu melepaskan topinya ala-ala kesatria gitu. Dan kemudian membalas perkataan Sakura bahwa dia itu tidak membutuhkan syarat apapun. Membantu wanita lemah baginya adalah tugas seorang kesatria. Dia akan dengan sangat senang jika diperbolehkan mengabdikan pedangnya untuk Sakura. Mendengar itu lalu Toya pun bertanya bagaimana dengan laki-laki. Kucing itu pun langsung merubah sikapnya dan membalas kalau dia akan mencakar dan mengusirnya. Yang dengan kata lain kucing itu hanya mau kontrak dengan cewek aja. Karena tuh kucing gak meminta syarat apapun ke Sakura, sekarang yang tersisa hanyalah memberikan itu kucing nama. Sakura pun minta saran ke Toya. Dan Toya itu sedikit kebingungan untuk memilihkan itu kucing nama. Ditambah karena sikapnya yang sombong itu, Toya sempat kesel dan jengkel saat memikirkan nama yang cocok untuk dirinya. Lalu kemudian dengan sombongnya, kucing itu bilang kalau dia tidak ingin diberikan nama oleh Toya, oleh seseorang laki-laki misterius dari negara entah berantah. Dibilang seperti itu oleh itu kucing, Toya pun akhirnya benar-benar kesal. Toya pun membuka gate-nya dan memanggil Kohaku di sana. Dengan seketika setelah melihat Kohaku, itu kucing pun langsung terkejut dan dia sampai berhenti bergerak gitu. Tak lama kemudian badannya itu mulai gemetar dan bulu di sekujur tubuhnya itu berdiri. Lalu dia bertanya kenapa White Emperor bisa ada di sana. Di lain sisi Kohaku bertanya ke Toya mengenai kucing itu. Toya pun menjelaskan ke Kohaku. Dan setelah mendengar kalau itu kucing berani menunjukkan ketidakpuasan terhadap Toya, Kohaku pun langsung memelototinya. Yang dengan seketika langsung membuat itu kucing bersujud sambil mengusap-ngusapkan kepalanya di tanah. Sikapnya jadi langsung berubah gitu ketakutan. Karena kesal, Toya pun memberikannya nama Nyantaro. Tapi setelah dia itu menunjukkan wajah memelas karena gak mau nama itu dan menurut Toya itu lucu, Toya pun memberikan nama kedua yaitu De Artagnan. Dia bebas memilih satu di antara kedua nama yang Toya berikan tadi. Dan tentu dengan segera itu kucing memilih nama De Artagnan.
Dengan begini The Artaknan pun menjadi makhluk summoner Sakura. Dia keluar dari lingkaran formasi dan mulai mendekati Sakura. Namun entah kenapa dia itu menjauhi Toya dan Kohaku. Yang sudah jelas itu karena dia ketakutan. Kemudian Toya nanya ke Sakura berapa banyak kekuatan sihir yang digunakan untuk mempertahankan Nyantaro. Sakura pun menjawab kalau kemungkinan dia itu tidak bisa mempertahankannya selama 1 jam. Yang dengan kata lain Sakura itu hanya bisa mempertahankan Nyantaro di dunia baru hanya sekitar di bawah 1 jam. Di sini Toya itu memanggil The Artaknan sebagai Nyantaro. Karena menurut Toya memang namanya itu The Artaknan, tapi nama panggilannya adalah Nyantaro. Mungkin Toya ngelakuin ini tuh untuk menjahilinya. The Artaknan pun di sini nggak terima dibilang Nyantaro. Dia terus ngomel-ngomel gitu. Tapi Toya ngacangin dia. Lalu Toya pun mengeluarkan sebuah cincin pertunangan yang sama seperti yang Toya berikan ke cewek-cewek lainnya. Kemudian Toya pun memberikan cincin itu ke Sakura. Sakura pun menerimanya dengan malu-malu. Setelah itu Toya menjelaskan ke Sakura tentang cincin pertunangan itu, yang dimana cincin itu tuh memiliki kekuatan sihir. Sakura bisa memakai kekuatan sihir yang ada di cincin itu untuk mempertahankan Nyantaro selama setengah tahun. Dan kalau sihirnya sudah habis, Sakura itu bisa meminta Toya untuk mengisi ulang sihir di dalam cincin itu. Dan di lain sisi Nyantaro itu masih terus ngomel-ngomel untuk menekankan ke Toya kalau namanya itu The Artaknan bukan Nyantaro. Dan menurut Toya itu sangat lucu. Rasa jengkel yang Toya rasakan sebelumnya menghilang karena tingkah lakunya itu. Dan mungkin jadi berubah menjadi rasa ingin menjahilinya terus. Karena kelucuannya itu Toya ingin dia terus berada di dunia baru untuk selamanya. Seperti Kohaku di kakak. Kalau bisa Toya itu ingin dia itu juga menjadi pengawal semua orang. Dan Toya juga ingin dia itu berlatih dengan Morohanesan. Karena siapa tahu dengan dilatih oleh Morohanesan dia itu bisa menjadi cat sheet super. Nyantaro di sini terus protes dan ngomel-ngomel. Tapi Toya mengabaikannya hingga Paula pun mendekatinya dan menepuk pundaknya. Seakan-akan memberikan isyarat untuk bersabar ke Nyantaro. Lalu kemudian datanglah Kogyoku yang setelah itu mendarat di tangan Toya. Melihat Kogyoku lagi-lagi Nyantaro itu terkejut. Dia lagi-lagi bertanya kenapa Flame Emperor juga ada di sana. Nyantaro di sini benar-benar sudah lemes melihat Kohaku dan Kogyoku secara bersamaan. Bahkan dia sampai sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Sedangkan Kogyoku dia nggak peduli dengan Nyantaro. Kogyoku cuma melipnya saja sebentar. Lalu Kogyoku kembali ke niat aslinya untuk datang menemui Toya. Dan Kogyoku di sini datang untuk memberikan Toya sebuah kabar kalau dia dan timnya telah menemukan lokasi Babylon lainnya. Yang sudah pasti itu adalah Babylon terakhir, yaitu laboratorium Babylon. Karena Toya sudah menemukan gudang Babylon. Entah kenapa setelah mendengar ini motivasi Toya untuk mendapatkannya itu telah hilang. Tapi Toya tetap berencana akan mengambilnya. Toya pun mengingat kembali kalau tidak salah laboratorium Babylon ini adalah tempat di mana Shizuka DKK itu dibuat. Lalu Monika juga pernah bilang ke Toya kalau dia itu tidak begitu akrab dengan penjaga di sana. Toya pun jadi penasaran seperti apa sifat penjaga laboratorium Babylon. Dan walaupun sudah terlambat untuk memikirkan hal ini, setelah Toya memikirkannya lagi, tidak ada dari setiap penjaga Babylon itu memiliki sifat yang waras. Jadi kemungkinan yang satu ini juga akan memiliki sifat yang aneh. Namun Toya memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan langsung aja tancap gas menuju ke lokasi reruntuhan itu. Singkatnya Toya sambil menunggangi Ruli pun pergi ke kerajaan Ikrit. Lokasi reruntuhan Babylon terakhir berada. Kerajaan Ikrit ini terletak di sebelah barat daya, tepatnya di sebelah barat hutan besar. Di sana terdapat 2 pulau terpisah, yang pertama itu ukurannya lumayan lebar dan panjang yang bernama Igrat. Sedangkan satunya lagi cuma memiliki ukuran setengah dari pulau pertama atau lebih kecil yang bernama Marlet. Dan kedua pulau itu adalah daerah kerajaan Igret. Kerajaan Igret ini tidak memiliki sumber daya alam yang berharga dan memiliki iklim hangat. Tapi mereka itu memiliki pemandangan yang indah karena dikelilingi oleh lautan. Negara itu juga kurang maju jika dibandingkan dengan negara lainnya di dunia baru. Namun meski begitu mereka itu memiliki sesuatu yang tidak kalah dari negara lain, yaitu keberadaan dari Sang Naga Laut. Sang Naga Laut ini hidup di tepi pantai di pulau-pulau kerajaan Ikret. Dan dia dihormati sebagai pelindung oleh penduduk setempat. Ini berawal semenjak 100 tahun yang lalu berdasarkan sebuah legenda di sana. Di mana pada saat itu kerajaan Sandora mencoba untuk menginvasi kerajaan Ikret. Dan Sang Naga Laut inilah yang menyelamatkan mereka dengan menenggelamkan kapal-kapal kerajaan Sandora. Lalu ada satu legenda lagi yang sudah diturunkan oleh penduduk di sana. Yang di sini dikatakan saat Sang Naga Laut itu terlihat, mereka itu akan mendapatkan tangkapan yang berlimpah. Jadi karena legenda-legenda itu, Sang Naga Laut ini dihormati oleh para penduduk di sana. Dan kebetulan Sang Naga Laut ini ternyata adalah salah satu dari bawahannya Ruli.
Ruli memberitahu Toya kalau sang naga laut ini adalah tipe makhluk yang secara alami senang berteman dengan manusia. Kemudian setelah Toya dan Ruli sampai di lautan kerajaan Ikret, mereka pun langsung disambut oleh sang naga laut itu sendiri. Dari bawah laut yang berada tepat di bawah Ruli saat ini, seekor kepala naga pun muncul ke permukaan laut. Ukurannya itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada Ruli. Dia memiliki bentuk seperti ular. Ruli pun menyapanya dan sang naga laut itu pun membalas sapaan Ruli dengan memberikan hormat kepada Ruli dan Toya. Di sini Toya terkejut, kenapa sang naga laut itu bisa mengenalinya. Dan ternyata setelah dijelaskan oleh sang naga laut itu sendiri, alasannya itu karena rumor pembantaian para naga di Pulau Dracian itu sudah tersebar luas di kalangan para naga. Ataupun merasa sedikit agak nggak enak gitu di sini. Dan di sini kita dikasih tahu kalau alasan kenapa para naga tidak melakukan balas dendam walaupun sudah mendengar rumor ini, itu dikarenakan oleh pengaruh dari keberadaan Ruli. Atau singkatnya mereka itu nggak berani. Lalu Toya menanyakan ke sang naga laut itu, bagaimana dia bisa tahu kalau Toya itu akan datang. Dan sang naga laut itu pun menjawab kalau dia telah diberitahu oleh seekor burung summoner kalau Toya akan datang untuk mencari reruntuhan, yang ternyata lokasinya itu berada di gua yang ditinggali oleh sang naga laut itu sendiri. Singkatnya, dengan senang hati sang naga laut itu pun mengantarkan Toya dan Ruli ke guanya. Toya dan Ruli pun mengikutinya di samping. Sang naga laut itu pun berenang menuju ke sebuah pulau kecil, dan mereka pun memasuki sebuah gua kecil yang diapit oleh bebatuan yang berada di dekat dermaga. Begitu mereka sampai di dalam gua, ternyata di sana itu cukup luas. Jadi vibe-nya itu seperti markas rahasia. Pintunya kecil tersembunyi, tapi di dalamnya itu luas. Kita pun langsung turun dari punggungnya Ruli. Setelah itu sang naga laut itu pun menunjukkan letak runtuhannya. Dan letaknya itu ada di ujung gua. Karena Ruli dan sang naga laut itu ingin berbincang-bincang, jadi Toya meninggalkan Ruli bersama dengan sang naga laut. Toya pun berjalan memasuki gua. Permukaan bebatuan di sana sangatlah lembab. Toya berpikir ini mungkin karena pasang laut. Toya terus menelusuri gua itu dan akhirnya Toya bertemu dengan sebuah objek atau benda yang berbentuk bulat sempurna seperti globe berwarna hitam. Pada awalnya Toya itu hanya melihat globe hitam itu saja, tapi setelah Toya mengamatinya kembali, ada sebuah batu sihir yang mirip seperti kelereng di setiap sisi globe itu yang memiliki celah tipis berpola geometris. Toya pun kemudian mencoba mengalirkan kekuatan sihirnya satu persatu ke batu-batu sihir itu. Setelah mengalirkan sihirnya ke batu-batu sihir itu, batu-batu sihir itu pun bersinar. Lalu sinar-sinar itu bergerak sampai ke celah yang berada di permukaan globe. Terkadang sinar itu juga berbelok melingkari globe, hingga akhirnya mereka pun kembali ke batu sihir mereka sebelumnya. Setelah itu globe itu pun mulai bergerak-gerak layaknya puzzle. Dan permukaan globe itu pun satu persatu terbuka. Sampai terbentuklah sebuah jalan masuk yang kecil. Saat memasukinya, jalan masuk itu pun tiba-tiba tertutup. Dan di sana Toya itu dapat melihat formasi sihir yang berantakan di lantai. Selain itu Toya juga dapat menemukan sebuah teka-teki geser. Dan teka-teki geser itu ternyata bertujuan untuk mengurutkan formasi sihir tadi. Jadi Toya pun berkesimpulan kalau Toya itu harus menyelesaikan teka-teki geser ini agar Toya itu bisa berteleport. Akan tapi yang jadi masalah di sini adalah jumlah pecahannya. Terdapat 10 kali 10 matriks yang kalau dijumlahkan totalnya itu ada 99 pecahan dengan satu space kosong. Terlebih lagi pecahan dari teka-teki itu tidak berupa nomor, melainkan berupa gambar yang membuat teka-teki geser ini jadi makin sulit. Sambil menyusun dan mengomelkan tingkat kesulitan teka-teki geser ini, Toya jadi teringat perkataan kakeknya yang dulu pernah bilang kalau ada sebuah trik untuk menyelesaikan teka-teki geser ini. Dan seingat Toya, pertama kali yang harus Toya lakukan itu adalah mengurutkan nomor bagian luarnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 13. Lalu dilanjutkan dengan nomor bagian dalam 6, 7, 8, 10, 14, dan yang terakhir 11, 12, 15. Dengan metode ini, walaupun sebanyak apapun pecahannya, teka-teki geser ini pasti bisa diselesaikan. Tapi sayangnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, teka-teki geser ini tidak memakai nomor, melainkan gambar. Jadi jika Toya mau menggunakan metode ini, setidaknya Toya itu harus tahu gambar apa yang ada di teka-teki itu. Dan sayangnya Toya nggak tahu akan hal itu. Toya menghabiskan banyak sekali waktu hanya untuk memindahkan pecahan-pecahan teka-teki geser itu. Karena hal itu Toya pun mengabari Ruli supaya dia itu tidak khawatir. Dan yang lebih memperburuknya lagi, ternyata setelah Toya menyusunnya sangat lama, Toya sadar kalau teka-teki itu ternyata tidak berupa gambar, melainkan berupa pola. Jadi ini makin membuat Toya kesulitan, karena Toya nggak tahu apakah yang Toya susun itu benar atau tidak. Toya terus melanjutkan hal membosankan itu. Hingga singkat cerita Toya pun akhirnya berhasil menyelesaikan teka-teki geser itu.
Setelah Toya menyelesaikannya, cahaya pun keluar dari formasi sihir. Dan Toya pun berteleport ke laboratorium Babylon. Dan di saat Toya ingin menuju ke sebuah bangunan putih di sana, yang di sini Toya kira adalah laboratorium, tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan terburu-buru berjalan menuju ke arah Toya. Toya pun bertanya-tanya apakah dia itu adalah penjaga atau manajer laboratorium ini. Wanita itu memiliki rambut coklat dengan 3 kepang yang disatukan. Berdasarkan penampilannya, Toya memperkirakan kalau umurnya itu kira-kira 1 sampai 2 tahun lebih muda daripada Toya. Setelah dia itu sampai di hadapan Toya dengan terengah-engah, dia menyambut Toya dengan sangat sopan. Sambil juga dia itu memperkenalkan dirinya sebagai Atlantika atau disebut Tika. Toya pun terkejut melihat Tika yang menyambutnya dengan sangat sopan itu. Gerakan yang Tika lakukan tadi itu sama seperti yang dilakukan sekretaris direktur di sebuah perpustakaan. Ia terlihat tekun dan sopan. Cara berbicaranya pun juga fasih. Melihat ini Toya tidak bisa membayangkan bagaimana Tika dan Monica itu bisa tidak akur. Lalu di saat Toya ingin memperkenalkan dirinya, Tika ternyata sudah tahu akan identitas Toya. Tika sudah mendengarkannya dari Profesor Babylon. Toya pun kebingungan. Lalu Tika menjelaskan kalau permata penglihatan masa depan milik Profesor Babylon sudah memberitahukannya kalau setidaknya Toya itu pasti akan datang ke taman dan laboratorium. Seperti namanya, permata ini tuh bisa melihat masa depan seseorang. Dan permata inilah yang digunakan oleh Profesor Regina Babylon untuk melihat masa depan Toya. Setelah mendengar penjelasan itu dari Tika, Toya pun jadi teringat kalau di gudang Babylon juga ada permata penglihatan masa depan ini. Walaupun permata ini tuh tidak bekerja saat Toya mencobanya. Menurut Palsi, benda ini tuh cuma bisa digunakan jika seseorang di masa depan memiliki gelombang biologis yang sama. Atau singkatnya, orang itu memiliki atribut yang sama seperti Toya dan yang lain-lainnya yang mencoba untuk melihat masa depannya. Jadi singkatnya, alasan Toya tidak bisa melihat masa depan seseorang itu karena di masa depan atau lebih tepatnya 5000 tahun mendatang tidak akan ada orang yang memiliki semua atribut sihir seperti Toya dan Profesor Regina Babylon. Untuk memastikan lagi apakah benda itu rusak atau tidak, Toya pun menyuruh Lindsay untuk mencobanya. Dan alhasil permata itu memperlihatkan seorang pak tua tak dikenal. Yang dengan kata lain permata itu bekerja dan tidak rusak. Jadi memang benar sampai 5000 tahun mendatang tidak akan ada lagi seseorang yang memiliki semua atribut. Lalu Tika menanyakan sudah berapa banyak Toya mendapatkan Babylon. Dan Toya pun menjawab kalau ini yang terakhir. Setelah mengetahui itu, Tika pun langsung menganggap kalau Toya itu sudah lulus tes. Sama seperti sudah-sudah, Tika pun kemudian ingin melakukan transfer kepemilikan laboratorium Babylon dari dirinya ke Toya. Tika lalu mengeluarkan stik kecil yang berisi benda persis seperti kapas dari sakunya. Dan dia meminta Toya untuk memasukkan kapas itu ke dalam mulutnya Toya. Toya pun mengikuti perkataannya. Setelah beberapa menit, Tika pun meminta Toya untuk mengeluarkan kapas itu dari mulutnya. Dan Tika meminta kapas itu kembali. Toya pun memberikannya seperti yang dikatakan. Setelah Tika mengambil kapas itu dari Toya, kemudian dia pun memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan singkatnya, registrasi Toya sebagai pemilik baru laboratorium Babylon pun selesai. Toya tentu di sini kaget karena Toya itu nggak dicium seperti sebelum-sebelumnya. Toya di sini merasa kecewa gitu. Toya pun berpikir mungkin Tika itu tidak melakukan ini karena dia itu tekun. Lalu Tika pun meminta ke Toya untuk mengikutinya terlebih dahulu sebelum Tika menjelaskan tentang laboratorium Babylon. Tika beralasan kalau masih ada pekerjaan lain yang harus Toya lakukan. Toya pun kebingungan, namun Toya mengikutinya saja. Sambil dipandu oleh Tika, Toya pun masuk ke salah satu bangunan laboratorium. Bangunan laboratorium di sini itu dibagi menjadi beberapa bagian dengan kegunaan yang berbeda-beda. Dan bangunan laboratorium yang Toya masuki bersama Tika ini adalah laboratorium pertama. Di laboratorium pertama inilah Siska DKK itu dibuat. Di dalam, Toya itu dapat melihat benda besar seperti kapsul yang sama seperti di bangunan alkemia terpasang di dinding laboratorium. Cairan misterius yang tidak Toya ketahui mengapung di dalam pipa transparan yang juga ada di sana. Toya juga dapat melihat material mentas yang sedang direndam di sesuatu yang terlihat seperti formalin. Setelah melihat semua itu, entah kenapa Toya itu merasa kalau ini tuh persis seperti tempat eksperimen manusia. Karena hal itu, Toya merasa tidak nyaman di sana. Bahkan ada beberapa benda yang terlihat seperti manusia sedang dimodel ulang. Walaupun saat Toya melihatnya lebih dekat, benda-benda itu ternyata adalah cyborg. Tika memandu Toya ke mesin silinder yang ada di ruangan terdalam. Kemudian Tika menunjukkan ke Toya mesin yang terlihat seperti jendela peti mati. Dan di dalam mesin itu terdapat seorang gadis kecil mengapung di cairan berwarna hijau bersinar gitu. Rambut gadis itu panjang berwarna platinum blonde.
Namun Toya tidak dapat melihatnya dengan jelas sebab Toya hanya melihatnya dari dahi sampai dagunya saja. Sulit untuk mengenali gadis itu karena matanya itu tertutup. Tapi dia terlihat mirip seperti penjaga Babylon atau Siska DKK. Toya pun kemudian menanyakan siapa wanita itu ke Tika. Dan Tika pun menjawab kalau dia itu adalah Babylon nomor 29. Nomor terakhir atau adik termuda dari Siska DKK. Toya pun di sini bertanya-tanya apakah dia itu ditinggalkan saat di tengah-tengah pengembangan atau memang ada suatu alasan khusus untuk membangunkannya. Dan Toya itu di sini untuk melakukan hal itu. Dan di saat Toya memikirkan hal itu, Tika pun tiba-tiba memberitahu Toya sesuatu yang mengejutkan. Yang dimana secara bersamaan nomor 29 itu juga adalah orang tua biologis mereka. Atau dengan kata lain, gadis itu adalah Profesor Regina Babylon. Dan Tika ingin Toya membangunkannya. Dan sayangnya untuk video kali ini gua akhiri dulu sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, じゃ 1. あ、好き好き。